Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Adik. Siang. Apakah masih ingat sama saya? Masih. Iya, betul. Oke, baik, sesuai dengan kesepakatan kemarin, tujuan saya di sini ini untuk melakukan pendampingan untuk mengatasi masalah defisit pengetahuan dengan tujuan agar meningkatkan pengetahuan serta status kesehatan dari keluarga Bapak dan Ibu. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Apakah bersedia? Oke, baik. Untuk judul kegiatan hari ini yaitu kenali rematik untuk hidup lebih baik. Berhubung keluarga Bapak Ibu tidak mengetahui tentang penyakit rematik yang dialami, maka dari itu saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut. Sebelum ke materi, saya akan membagikan media untuk hari ini, yaitu ada link saya. Boleh dibagikan? Nah, lanjut kita langsung aja ke penjelasan dari materinya. Boleh slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai penyakit rematik atau dengan bahasa medisnya itu adalah rheumatoid arthritis. Nah, pengertiannya ini, rematik ini adalah penyakit yang menyebabkan peradangan atau pembengkakan pada sendi. Nah, penyakit ini tuh sering menyerang kedua sisi tubuh secara bersamaan, seperti sendi tangan, kaki, bahu, atau pinggul. Nah, gejala rematik ini dapat memburuk seiring waktu jika tidak diobati, dan dalam kasus tertentu bisa menyebabkan komplikasi hingga kematian. Jadi kalau misalkan penyakit ini disepelekan, tidak segera diperiksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ini ada tanda gejala. Nah, tanda gejalanya ini yang pertama ada kekakuan. Kekakuan ini berlangsung sekitar 30-60 menit dan biasanya tuh di pagi hari. Selanjutnya ada bengkak. Bengkak ini dari nyeri. Pada umumnya ini terjadi pada sendi tangan. Dan yang ketiga ini ada sakit dan terkadang bengkak di bagian persendian yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir ini ada sakit rematik. Ini tuh kambuh biasanya pada saat cuaca mendung atau biasanya pada saat cuaca dingin. Nah, selanjutnya ini ada faktor risiko. Faktor risikonya itu yang pertama ada keturunan. Keturunan ini genetik yang biasanya tuh pada orang yang punya riwayat keturunan rematik pada neneknya atau pada orang tua, ini tuh biasanya 3 kali lipat lebih tinggi gitu dibandingkan dengan orang yang tidak punya riwayat keturunan. Nah, yang kedua ini ada faktor infeksi. Faktor infeksi ini berkaitan dengan virus yang menyerang tubuh kita. Nah, selanjutnya ini ada faktor hormonal. Faktor hormonal ini yaitu hormon seks ini berperan dalam penyakit rematik. Terlihat dari jumlah wanita lebih banyak mengidap penyakit rematik dibandingkan dengan pria. Kenapa? Karena gejalanya ini biasanya tuh sering membaik selama kehamilan dan juga biasanya cenderung kambuhnya tuh setelah melahirkan, dan pada wanita dengan alat kontrasepsinya tuh pil KB ini tuh memiliki insiden rheumatoid arthritisnya itu lebih rendah. Selanjutnya ada risiko pekerjaan. Biasanya pada orang yang dengan risiko pekerjaan di batu bara gitu, dan juga biasanya dengan kondisi ergonomis yang tidak baik gitu. Biasanya pekerjaannya tuh biasanya lebih sering bungkuk atau lebih sering gimana yang memang bisa lebih meningkatkan risiko dari rematik. Selanjutnya faktor gaya hidup dan juga pekerjaan. Nah, ini tuh biasanya karena rokok ini menjadi salah satu faktor risiko utama pada penyakit rematik. Nah, juga kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko dari rematik, terus juga mengonsumsi kopi berlebihan dan mengonsumsi kadar garam yang berlebihan juga. Nah, yang terakhir ini ada faktor imun. Faktor imun ini karena ketika sel imun ini menyerang sel tubuh kita sendiri yang seharusnya dia tuh menyerang virus dan bakteri, malah dia tuh menyerang sel-sel yang baik, dan juga contohnya menyerang sendi sehingga dapat menyebabkan rematik, karena rematik ini merupakan penyakit autoimun gitu. Selanjutnya
Nah, akibat jika penyakit tidak ditangani atau komplikasi. Yang pertama itu ada peradangan yang menyebar luas, biasanya menyebar ke hati, jantung, paru-paru, mata, dan organ-organ lainnya. Yang kedua ini tertekannya saraf tulang belakang. Ini tuh biasanya apabila tidak ditangani segera dapat menyebabkan kerusakan saraf tulang belakangnya tuh secara permanen sehingga berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada saraf pada pergelangan tangan terjepit, biasanya tuh menyebabkan kesemutan, nyeri, dan juga mati rasa. Dan yang keempat ini tuh ada penyakit jantung. Karena rheumatoid ini atau rematik ini menyerang jantung dan pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan penyakit stroke dan juga serangan jantung. Dan yang terakhir ada kerusakan sendi. Karena kerusakan sendi akibat peradangan ini bisa bersifat permanen jika tidak ditangani segera. Boleh selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada pencegahan. Nah, gimana sih agar tidak terkena rematik? Yang pertama itu rutin olahraga, karena dapat memperkuat otot dan juga sendi, terus juga meningkatkan fleksibilitas tubuh, serta menjaga berat badan tetap ideal. Yang kedua ini turunkan berat badan, karena obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko dari rheumatoid arthritis atau rematik. Yang ketiga, berhenti merokok. Dan yang terakhir ini ada konsumsi makanan bergizi. Biasanya mengandung kalsium dan vitamin D yang memang baik untuk kesehatan tulang dan juga sendi. Nah, selanjutnya cara memodifikasi lingkungan. Yang pertama itu ada indeks massa tubuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa obesitas ini dapat meningkatkan risiko dari rematik. Dan yang selanjutnya kafein, apabila kita mengonsumsi kopi secara berlebihan itu tuh dapat meningkatkan risiko rematik juga. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya itu ada merokok, karena di dalam merokok tuh terdapat bahan-bahan yang memang berbahaya bagi tubuh. Dan yang terakhir itu ada zat besi, karena sebaiknya kita mengonsumsi zat besi seimbang agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan rematik. Nah, yang terakhir ini ada pentingnya menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, ketika kita merasa ada yang salah dengan tubuh kita, kita bisa memeriksakan pemeriksaan diagnosa ke fasilitas terdekat atau ke dokter. Biasanya kita akan dilakukan pemeriksaan radiologi, di antaranya itu ada rongsen sendi, terus USG, dan muskuloskeletal. Nah, selanjutnya kita juga perlu diperiksa terkait dengan kecocokan obat. Tujuannya ini agar kita mengetahui apakah tubuh kita punya bisa resistensi atau ketidakcocokan pada obat. Misalkan kita punya penyakit ginjal atau penyakit lainnya, ini tuh ketika kita mengonsumsi obat tersebut dapat berpengaruh buruk ke kesehatan kita. Dan juga bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium, di antaranya darah lengkap, fungsi hati dan ginjal, screening hepatitis, serta rongsen dada. Nah, khawatirnya ada obat-obat yang memang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh. Nah, sudah selesai pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah mendengarkan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya buat mengevaluasi gitu ya. Nah, di sini saya akan mengevaluasi terkait materi yang sudah saya jelaskan. Saya akan memberikan pertanyaan, sekitar 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh Bapak, Ibu, dan adik-adik yang bisa menjawab boleh acungkan tangan dan sebutkan jawabannya. Yang pertama yaitu apa saja komplikasi atau akibat dari penyakit jika tidak bisa ditangani segera gitu. Ada yang bisa menjawab? Boleh, komplikasi dari rematik ya? Iya. Ini bisa aja saraf pergelangan tangan itu terjepit, begitu saraf tulang belakang juga tertekan jadi sakit. Terus penyakit-penyakit lain kayak misalkan serangan jantung dan stroke, terus ada juga kerusakan pada sendi. Oke, betul. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa saja sih gejala yang ditimbulkan ketika kita tuh menderita penyakit rematik? Ada yang bisa menyebutkan yang tadi sudah dijelaskan? Oke, boleh. Mungkin
kayak sendinya kaku kalau di pagi, soalnya kan mama juga suka gitu kan, kalau di rumah tuh pagi-pagi juga suka kaku, terus ada bengkak juga di sini. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, sudah bisa paham gitu terkait materi yang sudah saya jelaskan. Saya tutup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.